Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya ya, terkait pengembangan dari persamaan energi Bernoulli ideal. Jadi materi yang 05 ini tidak masuk ke materi ujian 1. Jadi minggu depan rencananya kita akan mengadakan ujian modul 1, materinya mulai dari awal ya sampai ke Bernoulli ideal. Jadi yang materi ini tidak masuk. Nanti detail teknis pengaturan ujian akan diinformasikan lewat ketua kelas. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang Bernoulli ideal. Nah, ada yang masih ingat apa saja asumsi yang digunakan pada persamaan Bernoulli ideal? Ayo, apa saja? 1, kondisinya isotermal. Ya, jangan lupa yang kedua tunak ya. Tunak, kemudian yang ketiga tidak ada energi yang hilang. Tidak ada energi yang hilang. Kemudian tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem atau aliran fluida, kemudian tidak ada input energi juga. Oke, ini jangan lupa ya, ini ada 5 hal yang diasumsikan oleh Bernoulli ideal. Sehingga Bernoulli ideal ini hanya mengandung komponen energi tekanan, kemudian energi potensial, dan energi kinetik. Nah, sehingga kalau hanya mempertimbangkan persamaan Bernoulli ideal, ini bentuk energinya hanya ada 3 ini. Kemudian ya yang terjadi sepanjang aliran fluida adalah energinya ditukar-tukar saja. Jadi kalau potensialnya naik, berarti yang lainnya harus ada yang turun. Seperti itu ya. Nah, karena ini mengasumsikan kondisi ideal, ini tidak berlaku sebetulnya di aliran fluida nyata. Ini hampir tidak bisa, ini tidak akan pernah ada karena satu, ketika fluida itu mengalir melalui pipa misalnya ya, pasti akan ada yang namanya gesekan antara si fluida dengan dinding dalam pipa. Nah, kalau ada gesekan, apa yang terjadi kira-kira? Energinya ada yang hilang. Energinya ada yang hilang sebagai jadi panas mungkin. jadi panas, betul. Jadi kalau ada gesekan antara fluida dengan pipa, maka gesekan tadi akan menyebabkan panas. Ini yang disebut dengan panas friksi. Ya, hilang sebagai panas. Nah, berarti nanti kalau ada energi yang hilang, berarti kan total 3 energi ini tidak akan tetap, berarti akan turun. Nah, yang paling kalau Anda mengasumsikan, kalau kita asumsikan fluidanya itu mengalir pada pipa lurus gitu ya, pipa lurus tidak belok-belok, berarti ketinggiannya tetap ya, energi potensialnya tetap, kemudian kecepatannya pun kita masih asumsikan konstan gitu ya sepanjang aliran pipa, maka ketika ada energi yang hilang ini akan terkompensasi dengan turunnya tekanan. Ya, jadi karena ada friksi muncul ya, munculnya itu adalah sebagai energi panas, dia keluar dari sistem ya, hilang kan ya, berarti keluar dari sistem, maka tekanan akan turun. Ini efek langsung dari energi yang hilang tadi. Nah, kalau tekanan itu turun, kan kita Anda ingat lagi ya bahwa tujuan pengaliran, tujuan perancangan sistem perpipaan itu adalah untuk memastikan bahwa fluida yang mau dipakai atau nanti mungkin direaksikan itu selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan itu berarti ya kecepatannya cukup, tekanannya cukup. Tidak boleh dia tahu-tahu berhenti di tengah jalan, alirannya terhenti gitu ya. Nah, karena ada penurunan tekanan akibat friksi, berarti ada kemungkinan pada suatu titik tertentu sepanjang aliran, alirannya bisa berhenti. Nah, untuk
menaikkan energi, karena kan tadi kan ada energi yang hilang ya, berarti total energi akan turun. Untuk menaikkan energi, maka kita perlu melakukan tambahan energi. Kita perlu memberikan tambahan energi kepada aliran fluida tadi. Ya, tambahan energi ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menambahkan alat pemindah fluida. Jadi sebetulnya alat pemindah fluida itu adalah gunanya adalah untuk menambahkan atau memasukkan energi dari luar, sehingga fluidanya bisa dipastikan tetap bergerak sesuai spesifikasi. Nah, alat pemindah fluida ini secara umum ada dua namanya. Satu adalah pompa, dua adalah blower. Pompa adalah untuk fluida cair, sementara blower itu adalah untuk fluida gas. Sebutan untuk fluida gas. Ya, jadi gunanya adalah untuk menambah energi, untuk memasukkan energi. Kenapa perlu ditambah? Karena tadi ada energi yang hilang. Oke, untuk saat ini kita masih berbicara atau masih menggunakan kondisi steady state, tunak ya, tidak ada akumulasi di dalam aliran, kemudian fluidanya pun masih kita anggap incompressible. Incompressible artinya rho-nya konstan. Nah, cairan ini kita sudah bisa pastikan ya bahwa perubahan densitas terhadap tekanan ini memang secara umum tidak akan terpengaruh. Sehingga kita bisa mengabaikan perubahan densitas. Cairan kita anggap masih bisa dianggap fluida incompressible. Ya, jadi kan tadi karena friksi ada perubahan tekanan ya, ada penurunan tekanan. Nah, untuk cairan ini perubahan densitas tentunya kalau cairan kan memang relatif tidak terlalu terpengaruh terhadap perubahan tekanan, kecuali nanti tekanannya perubahannya terlalu besar. Nah, untuk saat ini kita masih gunakan kondisi incompressible. Nah, bagaimana dengan fluida gas? Gas itu sebetulnya secara real dia akan terpengaruh, densitasnya akan terpengaruh terhadap perubahan tekanan. Namun untuk saat ini kembali lagi ya, karena ada penurunan tekanan akibat gesekan, ini penurunan tekanan ini ada, jadi nilainya ada ya bahwa tekanannya berubah. Tapi perubahannya itu tidak signifikan untuk mengubah densitas dari fluida. Sehingga kita masih bisa menggunakan asumsi bahwa gas pun bisa dianggap incompressible. Densitasnya tetap. Ya, sekali lagi ya. Jadi tekanannya itu berubah, tekanannya turun. Kenapa turun? Akibat friksi tadi. Tapi perubahan tekanannya ini masih dianggap tidak signifikan untuk merubah densitas. Jadi delta P-nya ada, tapi delta rho-nya sangat-sangat kecil. Bisa diabaikan. Oke. Nah, contohnya bagaimana penggunaan pompa maupun blower. Ini Anda bisa lihat ya, jadi kalau pompa ya biasa ya, pasti di rumah masing-masing ada pompa air ya. Nah, biasanya dipakai untuk apa? Biasanya dipakai untuk memompakan air dari dalam sumur. Mungkin kan Anda punya, ada yang tahu kedalaman sumur di rumah kalian berapa meter? Ada yang tahu nggak? Berapa meter kedalaman sumur? Halo? Tahu, Pak. Berapa? Kurang tahu. Tebak aja berapa? Nggak ada yang tahu ya? Ya, itu memang akan tergantung pada kedalaman mata air di rumah masing-masing. Tapi kalau di kondisi perkotaan itu biasanya Anda harus menggali sampai kira-kira 20-30 meter ke dalam tanah. Nah, kalau Anda bayangkan ya, kan mata air itu di bawah ya, 20 meter di atas permukaan tanah. Rumah Anda kan di atas permukaan tanah. Jadi
air itu harus ngalir dari, kalau misalnya Anda bayangkan mata air itu titik baseline-nya ya, ketinggiannya 0, berarti kan dia harus naik sepanjang 20 meter. Berarti energi potensialnya bertambah dengan head-nya 20 meter. Nah, kemudian biasanya kan air dipompa kemudian masuk ke toren kan ya. Toren biasanya di atas rumah. Ketinggian rumah mungkin sekitar 5-6 meter. Berarti kan harus naik lagi. Dari mata air mungkin sekitar 26 meter gitu ya. Nah, berarti kan energi potensialnya bertambah. Kalau energi potensialnya bertambah, berarti kan energi tekanannya akan berkurang kan ya. Dengan mengasumsikan kecepatan dijaga konstan, ya, energi tekanannya berkurang. Dari situ saja Bernoulli ideal sudah menunjukkan bahwa energi tekanannya berkurang. Berkurang berarti tekanan dari si air berkurang. Oke, kemudian ada gesekan. Berarti tekanannya pun semakin berkurang. Tanpa mengasumsikan kecepatannya konstan pun nanti akan ada penurunan kecepatan air. Nah, kalau tidak ada pompa, bisa jadi si fluida tadi tidak akan mengalir sampai toren. Berarti dipasang pompa. Berarti nanti kebutuhan pompanya seperti apa, ini perlu memperhatikan susunan perpipaan. Di mana mata airnya, di mana rumahnya, di mana torennya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk pompa. Untuk blower sebetulnya sama. Jadi biasanya blower ini dipakai kalau contohnya di industri, ini ada furnace. Furnace Anda tahu ya, tungku untuk membakar sesuatu lah ya. Berarti kan itu kan dibakar, akan ada gas buang yang terbentuk. Nah, biasanya di pabrik gas buang itu dikumpulkan dan dibuang di gas tank namanya. Cerobong asap lah, kira-kira seperti itu. Nah, agar bisa ngalir, ya berarti perlu dipasang blower. Sama seperti tadi. Karena gas tank itu kan ujungnya di atas. Ketinggiannya tuh bisa sampai 30 meter gitu. Nah, ini berarti untuk mengkompensasi hilangnya tekanan dan kemungkinan turunnya kecepatan juga, Anda perlu menambahkan blower. Sama seperti pompa. Nanti spesifikasi blower yang perlu, berarti kan nanti ada kebutuhan daya blower. Dia harus mensuplai energinya seberapa banyak, ya nanti akan bergantung pada jaringan pengaliran gasnya seperti apa. Potensialnya berapa, beda potensialnya berapa, beda tekannya berapa, beda kecepatannya nanti berapa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terkait pompa dan blower nanti kita akan bahas lebih detail di pembahasan setelah slide 05 ini, nanti di slide 06. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang untuk bagian ini kita akan membahas terkait hubungan antara tekanan yang turun tadi dengan friksi atau disebut juga shear stress. Anda masih ingat ya shear stress? Shear stress adalah apa? Stres berarti satuannya adalah satuan Gaya. bukan. Stres adalah gaya per satuan luas. Jadi stres ini adalah mirip dengan tekanan. Tekanan itu adalah gaya tekan dibagi dengan luas penampang. Itu adalah khusus tekanan. Nah, kalau shear stress berarti kan shear force ya. Shear force dibagi dengan luas area. Nah, Anda masih ingat khusus untuk yang shear force dan shear stress, luas areanya adalah luas area yang mana? Yang kena fluidanya. Jadi kalau Anda punya fluidanya mengalir ke sini, kemana arah shear stress-nya? Berlawanan arah. Berlawanan, betul. Ini adalah shear stress-nya. Luas areanya? Selimut. Luas selimut.
Betul. Ya, kenapa luas selimut? Karena shear stress itu diberikan oleh fluida terhadap dinding dalam pipanya, ya kan? Gesekan itu kan terjadi antara si fluida dengan dinding dalam pipa. Ya, jadi arah gesekannya itu adalah ke kiri kalau fluidanya ngalir ke kanan, dan luasnya adalah luas selimut si pipa. Oke ya. Nah, jadi kalau saat ini kita masih mendiskusikan susunan pipa yang masih sederhana, pipanya lurus. Di bagian kiri ini kita sebut saja X-nya sama dengan 0. Nanti pipanya sepanjang L, sehingga ini adalah X sama dengan L. Maka ketika aliran fluida itu ke kanan pada pipa sepanjang L, maka gaya gesek yang diberikan oleh fluida terhadap dinding pipa itu akan menurunkan tekanan di sepanjang pipa. Ya, jadi akibat adanya gaya gesek, ini adalah gaya gesek atau shear stress atau friction force gitu ya, shear force atau friction force, ini akan memberikan penurunan tekanan sepanjang pipa. Ada perubahan tekanan terhadap pipanya. Ya, jadi makin panjang jarak tempuh fluidanya, dl-nya, maka dp-nya akan semakin besar. Ini terlihat pada profil ini, ya, bahwa P-nya akan turun. Oke ya. Jadi ini untuk kasus yang sederhana, pipanya lurus, diameternya konstan, artinya diameter konstan apa? U-nya konstan. Jadi kita masih mengasumsikan di sini penurunan tekanan sepanjang pipa ini diakibatkan oleh gaya gesek. Ya, jadi gaya gesek ada energi yang hilang sehingga tekanannya turun. Karena pipanya lurus, tidak ada perubahan energi potensial. Karena pipanya diameternya konstan, tidak ada perubahan kecepatan. Oke, ini ada pompa. Ini contoh pompa dan contoh blower, bagian dalam dari pompa dan blower. Jadi ini ada jenisnya pompa, nanti kita pas pembahasan pompa itu macam-macam ya. Salah satunya adalah sentrifugal. Pompa sentrifugal ini adalah pompa air yang sering Anda gunakan di pompa air yang sering digunakan di rumah. Oke. Jadi bentuknya dia punya sudu-sudu gitu ya, ada bilah-bilahnya. Jadi sebetulnya si pompa sentrifugal ini dia akan ngambil daya dari mana? Dari listrik gitu ya. Jadi dia ngambil daya listrik, tentunya nanti dia punya efisiensi konversi listrik menjadi gerakan sudunya. Jadi gerakan sudunya itu adalah gerakan mekanik ya. Jadi ada efisiensi mekanik pompa. Nah, nanti dengan gerakan mekanik ini dia akan menaikkan energi dari aliran fluida yang masuk ke dalam pompa. Karena diputar, mengalami gaya sentrifugal gitu kan. Jadi energi dari aliran fluidanya akan menjadi naik. Prinsip yang sama ini adalah pada blower. Blower yang paling sederhana yaitu apa? Alat untuk mengalirkan gas atau udara yang paling sederhana yang Anda tahu? Kipas, Pak. Ya, kipas angin atau fan. Itu adalah salah satu bentuk blower yang paling sederhana. Oke, balik lagi ya ke gambar ini tadi, bahwa tadi karena adanya gaya gesek, kemudian gaya gesek ini akan menimbulkan penurunan tekanan sepanjang aliran. Nah, bagaimana mengkorelasikan antara penurunan tekanan dengan gaya gesek? Anda bisa melakukan peneracaan, sebetulnya neraca gaya kembali. Ya. Jadi untuk memahami gaya gesek atau friksi, Anda lihat ini ada koordinat silinder gitu ya. Koordinat silinder itu berarti ada X itu adalah aksial.
Aksial itu adalah posisi sepanjang panjang pipa. Ya, jadi makin panjang pipanya, posisi X-nya akan semakin besar. Ya, itu adalah posisi aksial. Kemudian ada posisi R. R itu adalah posisi radial. Kalau posisi radial itu adalah posisi suatu titik dilihat dari pusat diameter pipa. Ya, titik pusat pipa. Karena pipa penampangnya adalah lingkaran, maka R itu adalah sembarang posisi diukur dari titik pusat pipa. Semakin mendekati pusat pipa, R-nya 0, semakin mendekati dinding pipa, R-nya akan semakin besar. Oke ya. Jadi kalau digambarkan, kalau X itu adalah semakin jauh dari posisi aliran fluida itu masuk ke dalam pipa, ya, atau semakin panjang pipanya, maka X-nya akan semakin besar. Kemudian ada posisi tangensial. Nah, tangensial ini adalah dilihat dari, jadi kalau ini sumbu R-nya ya. Jadi kalau tangensial adalah sudut yang dibentuk dari putaran dari si keliling pipa itu. Dari suatu tentunya dari suatu baseline-nya. Jadi sudut putarnya berapa. Nah, untuk menurunkan atau untuk memahami friksi ini, kita tidak melihat yang tangensial. Kita hanya melihat yang aksial dan radial. Jadi kita mendefinisikan kalau Anda punya seperti ini, kemudian pipanya itu fluidanya bergerak ya. Oke, dan kita buat irisan di sumbu R, ini kan R ya, di mana saat di tengah R-nya berapa? 0. Saat di ujung R-nya akan sama dengan jari-jari pipa. Sebetulnya kita bisa membuat atau kita bisa menentukan titik tadi kan di mana-mana ya, bisa pas di tengah pipa, bisa pas di dinding pipa atau di antaranya, itu secara radial, kemudian bisa juga di sebelah kanannya gitu ya. Jadi itu secara aksial. Jadi kita bisa menentukan yang namanya kecepatan aksial pada suatu posisi radial tertentu. Bisa dipahami ya. Jadi kecepatan aksial pada posisi radial tertentu, ini bayangannya adalah ya Anda tentukan satu titik, Anda mau ukur kecepatannya. Jadi titik tadi Anda bisa lihat secara posisi aksialnya ada di mana. Aksial berarti seberapa jauh dia dari tempat masuk pipa. Dan posisi radialnya ada di mana. Berarti seberapa jauh dia dari titik pusat pipa. Ya, ini yang disebut dengan kecepatan aksial pada posisi radial tertentu. Oke, nah sekarang untuk posisi aksial yang sama, katakanlah, saya coba gambar lagi ya, di sini aja. Untuk posisi aksial yang sama, berarti kan ini ya, X. Ini kan semua titik yang ada pada garis ini posisi aksialnya sama. Nah, kalau Anda meninjau dua titik pada posisi aksial yang sama, ini posisi radialnya beda. Katakanlah ini R, jaraknya ini delta R, berarti yang di atas adalah R plus delta R. Jadi kecepatan aksialnya
walaupun dua titik ini berada pada posisi aksial yang sama, kecepatan aksial itu berarti kecepatan ke arah kanan ya, kecepatan sepanjang pipa, walaupun dua titik ini posisi aksialnya sama, tapi kecepatannya beda. Kita sebut saja yang di bawah ini adalah UX pada suatu posisi R, yang di atasnya adalah UX pada suatu posisi R plus delta R. Kenapa beda? Kan ini posisi aksialnya sama nih. Posisi aksialnya sama, tapi posisi radialnya beda. Ternyata kecepatannya beda. Atau menurut Anda sama? Beda. Ya, beda. Karena Makin dekat ke dinding pipa, makin banyak gaya gesek yang kena. betul. Karena Anda bayangin lagi ya, bahwa fluida itu kan seperti lapisan-lapisan ya, kayak kue lapis gitu ya. Nah, gesekan itu kan terjadi paling besar dengan dinding pipa. Ya, karena gesekan itu paling besar, kemudian lapisan atas akan menggesek lapisan di bawahnya dan seterusnya, maka semakin ke tengah, maka tahanan atau gesekannya itu akan menjadi semakin kecil. Sehingga kecepatannya itu akan menjadi bertambah. Sebaliknya, semakin mendekati dinding pipa, kecepatannya akan menjadi semakin berkurang. Walaupun posisi aksialnya sama. Oke ya. Nah, ini kita menyebutnya atau menotasikannya adalah perubahan kecepatan aksial akibat perubahan radial. Jadi untuk posisi X aksial dan theta tangensial yang konstan, maka akan terjadi yang namanya gradien kecepatan aksial sepanjang sumbu R. Gradien artinya apa? Delta. Ada perubahan. Ada perubahan kecepatan pada posisi aksial yang sama, tapi R-nya beda, tapi radialnya beda. Nah, ini yang kita notasikan dengan dUX per dR. Ini perubahannya dibuat dalam bentuk diferensial untuk menyatakan posisi delta R yang cukup kecil ya. Jadi Anda limitkan. Jadi UX R plus delta R dikurangi UX per delta R itu akan sama dengan dUX per dR. Oke ya, penjelasannya di bawah ini sebenarnya tadi sudah disampaikan. Kenapa bisa muncul? Ya karena ada gesekan, ada kontak antara fluida dengan dinding. Permukaan dinding akan memberikan gaya gesek. Kita notasikannya FW. FW itu adalah gaya gesek pada dinding pipa. Tepat pada dinding ya. Tepat pada dinding pipa. Arahnya berlawanan dengan arah gerak fluida. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang ada beberapa parameter ya yang perlu Anda ingat kembali. Jadi, luas gesekan ini akan sebesar luas selimut. Oke ya. Luas gesekan ini adalah luas area terjadinya gesekan pada lapisan fluida. Nah, sementara kalau kan tadi kan kita melihat posisinya itu sembarang ya. Saya gambarkan lagi. Ini titik pusatnya. Oke. R itu kan bisa sembarang, katakanlah di sini. Ini adalah posisi R. Nah, pada posisi ini, luas area gesekan ya berarti tetap luas selimut, tapi jari-jarinya menjadi R kecil saja. Tergantung titiknya ada di mana.
titik itu jarak dari pusat pipanya seberapa jauh. Ya. Jarak ini seberapa jauh. Itu adalah R. Ini yang disebut dengan luas area gesekan. Nah, kalau posisinya sudah diketahui, jarak R kecilnya bisa Anda hitung, luas area gesekannya bisa Anda hitung ya dengan perhitungan luas selimut, tapi R-nya pakai R kecil, jaraknya berapa? Nah, setelah luas area gesekan sudah diketahui, maka Anda bisa menghitung shear stress. Shear stress adalah gaya gesek per luas area gesekan. Ini adalah gaya gesek pada posisi R. Ini adalah area gesek pada posisi R. Ya. Shear stress didefinisikan sebagai gaya friksi per luas area. Nah, untuk aliran ke arah X, aliran ke arah aksial, tapi pada posisi aksial yang sama, dan pada posisi tertentu dari pusat pipa, yaitu pada jarak R, maka shear stress itu dinotasikan tau Rx. Shear stress pada arah aksial pada posisi radial tertentu. Ya, ini didefinisikan sebagai gaya gesek dibagi dengan area gesek. Oke, nah Anda ingat lagi bahwa hukum Newton ini menghubungkan antara si tau Rx dengan dUx per dr. dUx per dr itu apa? Yang tadi. Perubahan kecepatan akibat perubahan posisi radial. Ya, karena R-nya itu berubah, maka kecepatan ke arah X akan berubah. Ya, dUx itu kan kecepatan ke arah aksial, kecepatan ke arah X. Ini akan berubah ketika posisi R-nya berubah, walaupun posisi X-nya belum berubah ya. Oke, nah hukum Newton menghubungkan antara tadi tau Rx shear stress dengan gradien kecepatan terhadap posisi radial tadi. Nah, kalau fluidanya Newtonian, maka hubungannya adalah linear, di mana konstantanya adalah ini apa? Viskositas. Oke ya. Ada pertanyaan dulu? Cukup jelas ya, ini mengulang lagi perhitungan-perhitungannya. Oke, ini adalah jadi notasi Fs itu adalah shear force pada sembarang posisi R. Nah, pada posisi tepat di dinding, ini tadi istilahnya apa? Jadi Fs itu adalah shear force pada R. Kalau Fw ini shear force tapi pada R. Jadi tepat di dinding. Nah, sekarang pada pusat pipa, karena R kecilnya sama dengan 0, maka gradien kecepatannya, jadi di sini Anda bisa lihat, maka gradien kecepatan akan menjadi 0. Atau dengan kata lain, shear stress-nya 0. Jadi pada pusat pipa, R kecil sama dengan 0, itu tidak ada shear stress. Karena dUx per dr-nya sama dengan 0, maka Ux-nya akan maksimal. Betul ya? Jadi kecepatan aksial tertinggi pada suatu posisi aksial tertentu itu dicapai pada titik pusat pipa pada posisi tadi. Karena R kecilnya 0. Sebaliknya, ketika tepat di dinding pipa, di mana R kecil sama dengan R besar, gradiennya akan mencapai maksimum. Shear stress di dinding pipa ini dinyatakan dalam
tau W. Jadi tau W adalah shear stress tepat di dinding pipa. Atau ketika R-nya sama dengan R besar. Definisinya sama, itu akan sama dengan mu untuk fluida Newtonian ya, dUx per dr ketika R-nya sama dengan R besar. Ini masalah notasi saja, jadi jangan bingung ya. Jadi secara umum, shear force itu dinotasikan dengan Fs pada sembarang posisi. Mau di tengah, mau di agak tengah, nah, mau dimanapun posisinya gitu ya, ini dinyatakan sebagai Fs. Tapi tepat di dinding kita bisa notasikan ya, W itu wall maksudnya, ketika R-nya sama dengan R besar. Nah, tau-nya kalau persamaan umum kan tadi tau Rx ya, pada sembarang posisi R kecil. Jadi ketika di dinding, tau wall-nya ya persamaannya sebetulnya sama. Hanya itu maksudnya pada kondisi R kecil sama dengan R besar. Tidak usah bingung dengan notasi, tapi perlu dipahami. Oke, nah sekarang kita lihat, kalau Anda punya aliran fluida masuk ke dalam pipa. Ini adalah kondisi inlet. Kemudian ini adalah kondisi outlet. Ya, alirannya keluar. Kemudian pipanya, panjang pipanya L. Kemudian Anda buat segmen pipa. Ya, kenapa dibuat segmen? Ini adalah untuk membuat, masih ingat yang namanya kontrol volume? Ini adalah segmen pipa yang di dalam itu ya, pada kondisi di mana ya jadi Anda membuat seperti segmen pipa kecil gitu ya di dalam pipa yang besar. Kemudian pada posisi ini Anda katakanlah ini X, yang di sini adalah X plus delta X. Panjang ini adalah delta X. Nah, sekarang Anda perlu membuat yang namanya neraca gaya. Masih ingat neraca gaya? Karena ini adalah aliran fluida yang tunak, steady state, maka sigma F akan sama dengan 0. Ya, tidak ada akumulasi. Atau kita buat dalam bentuk persamaan gaya biasa ya, bahwa akumulasi akan sama dengan gaya masuk dikurangi gaya keluar. Ditambah gaya yang apa? Masih ingat persamaan neraca? Persamaan neraca massa biasa, akumulasi sama dengan masuk kurangi keluar ditambah Produksi konsumsi ya, Pak. gaya yang terbentuk atau gaya yang tergenerasi dikurangi gaya yang hilang, gitu ya. Sama ya definisinya. Oke, ini adalah persamaan umum neraca massa. Karena dianggap alirannya ini diasumsikan tunak atau steady state, maka akumulasi akan sama dengan 0. Gaya yang masuk apa? Gaya yang masuk berarti yang di kiri. Ya. Kita sebut yang gaya masuk ini adalah yang ini. Fx. Pada posisi kiri, pada posisi X. Anda lihat yang segmen pipa yang kecil ya. Jadi pada posisi X, gaya yang masuk itu adalah Fx. Fx itu apa? Fx pada posisi X ya. Gaya aksial pada posisi X. Ini adalah tekanan pada posisi X dikalikan luas penampang di X. Itu adalah gaya yang masuk. Gaya yang keluar, yang sebelah kanan, adalah Fx
pada posisi X plus delta X. Ini apa? Ini adalah sama tekanan di posisi X plus delta X, P X plus delta X, dikalikan A pada posisi itu. Nah, kalau Anda buat segmennya adalah pipa, maka luas area A, karena tekanan ya, tekanan berarti luas areanya kan berarti luas area yang ditembus oleh tekanan, yang tegak lurus. Berarti lingkaran kan? Nah, karena segmennya berbentuk pipa lurus, maka luas area inlet akan sama dengan luas area outlet. Akan sama dengan luas lingkaran. PR kecil kuadrat, karena ini pada posisi pada kontrol volume segmen. Yang ini juga sama sebetulnya. Yang Fx pada posisi X itu juga tekanan pada posisi X dikalikan PR kuadrat. Oke ya. Karena akumulasinya sama dengan 0, maka gaya masuk dikurangi gaya keluar, nah, dikurangi gaya yang ditambah gaya yang terbentuk, karena kita belum memasukkan pompa dan blower ya, berarti belum ada tambahan energi atau belum ada tambahan gaya, kita kurangi gaya yang hilang. Gaya yang hilang adalah gaya gesek. Kita sebutnya adalah F friksi. Ya, jadi ada notasi baru lagi. Tadi udah ada Fs, ada Fw, ada Ff kecil. Tadi sebenarnya sebetulnya sama. Jadi ini adalah gaya friksi. Arahnya ke kiri. Karena dia gayanya hilang, ya berarti dikurangi Ff. Oke. Nah, dari sini Anda bisa buat neraca gaya, kan ini kan sama dengan 0 ya. Maka gaya friksi itu akan sama dengan gaya masuk dikurangi gaya keluar. Kalau Anda ubah dalam bentuk tekanan, maka akan menjadi tekanan masuk dikurangi tekanan keluar dikalikan luas penampang tekanan. Hati-hati ya. Jadi AX ini adalah luas penampang yang dikenai tekanan. AX ini akan PR kuadrat. Oke, jadi gaya friksi, saya ulang lagi, gaya friksi akan sama dengan delta P, tekanan masuk dikurangi tekanan keluar, dikalikan luas penampang pipa. Oke, nah sekarang Anda ingat lagi dari persamaan mana tadi? Ini. Ini kan tau itu adalah shear stress sama dengan gaya shear force atau gaya gesek, sama saja ya, dibagi 2 PRL. Nah, dari persamaan ini Anda bisa hitung, maka tau Rx itu kan sama dengan Fs dikalikan 2 PRL untuk sepanjang pipa. Tapi kalau pipanya hanya sepanjang sumbu X, sepanjang delta X ya tadi, maka tau Rx adalah Fs, saya ubah jadi Ff, sama ya, jangan bingung, 2pi R delta X. Untuk segmen pipa yang tadi. Sehingga Anda bisa dapatkan ini. Bahwa Ff itu akan sama dengan tau Rx 2pi R delta X. Oke, di sini didefinisikan delta P itu adalah P akhir dikurangi P awal. Jadi dibalik. Nah, dari sini Anda dapatkan bahwa Ff itu sama dengan delta P dikalikan AX. P awal dikurangi P akhir dikalikan AX. Delta P-nya itu adalah P akhir dikurangi P awal, sehingga itu adalah minus delta P, sehingga Anda bisa dapatkan persamaan ini. Ff-nya diganti yang
tau Rx 2pi R delta X, kemudian Px plus delta X minus Px itu adalah menjadi itu adalah delta P, sehingga yang ini adalah minus delta P. Ya, jadi ini itu adalah minus delta P. Oke, sehingga shear stress pada posisi R tertentu, ya. Jadi shear stress arah aksial pada posisi R tertentu, ini dari persamaan ini didapatkan menjadi setengah R dikalikan minus dp F per dx. Atau delta juga boleh. Delta PF per delta X. Delta PF itu apa? Delta PF itu adalah penurunan minus delta PF, itu adalah penurunan tekanan akibat adanya friksi per delta X. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini mengkorelasikan antara tau Rx, shear stress, dengan dp per minus dp per dx. Penurunan tekanan sepanjang arah aksial. Akan bergantung pada apa? Akan bergantung pada R, posisi radial, dan akan bergantung pada dx. Perubahan posisi aksialnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, hari ini cukup sampai sekian ya, karena nanti kalau saya lanjutkan terlalu panjang yang dibahas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Ini beneran tidak ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sebenarnya hanya neraca gaya biasa. Nanti Anda silahkan kalau masih ada yang penasaran bagaimana menurunkannya, silahkan Anda coba turunkan. Baik, itu dulu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.